Langsung ke Dokter Daeng Muhammad Fakih. Dokter, kalau dari PBID atau dokter sendiri mungkin, apa himbauan kepada masyarakat agar bisa gitu menjalankan keinginan berdamai dengan corona sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Brian? Apa himbauan Anda? Ya, masyarakat tetap ya dengan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat tetap harus melakukan sampai vaksin dan obat yang spesifik itu ditemukan. Jadi lebih baik menghindar supaya tidak terinfeksi daripada beresiko terinfeksi. Sehingga protokol kesehatan, menjaga kebersihan, kemudian menjaga daya tahan tubuh, pakai masker, menghindari kerumunan, social distancing, itu harus tetap dilakukan. Kalau kemudian vaksin dan obat spesifik ditemukan, itu coronavirus atau COVID-19 ini akan berubah seperti flu biasanya. Karena flu biasanya itu sudah bisa dicegah dengan vaksin dan bisa diobati dengan obat. Misalnya ya, sakit flu yang disebabkan oleh bakteri, misalnya oleh Staphylococcus aureus, itu kan sudah ada antibiotiknya. Nah, kalau pada fase itu masyarakat akan bisa melakukan pencegahan spesifik dengan vaksin, dan kalau sakit kemudian diobati dengan sebuah obat drug of choice atau obat tertentu yang spesifik untuk corona ini. Selama belum ditemukan dua-duanya itu, maka masyarakat harus terbiasa bagaimana caranya menghindar supaya tidak terkena infeksi. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke, Dokter Daeng. Ada juga kah yang ingin ditagih kepada pemerintah oleh PBID dalam hal ini? Saya bukan posisi menagih ya, tapi berharap ya dan mendorong pemerintah dalam rangka memperketat social distancing dan PSBB dengan situasi coronavirus ini sudah menyebar ke seluruh provinsi dan ada mobilitas penduduk atau warga ini dari kota-kota besar ke daerah-daerah, ke desa-desa, supaya PSBB dan social distancing ini efektif betul dan lebih mudah pengawasannya, lebih gampang mendisiplinkan. Saya berharap pemerintah mendorong social distancing dan PSBB ini berbasis komunitas terkecil di masyarakat, yaitu PSBB atau social distancing berbasis desa. Kenapa? Karena masyarakat desa dipimpin oleh kepala desa, aparat keamanan, petugas puskesmas, petugas kesehatan, kader kesehatan, itu setahu saya karena saya pernah bertugas di puskesmas, itu kompak sekali dan mereka tahu persis penduduknya. Dia akan mengenal penduduknya. Kalau social distancing dan PSBB ini berbasis desa, maka pengawasan terhadap mobilitas penduduk, kemudian melakukan kontak tracing kepada penduduknya, siapa yang terkena, kemudian melakukan pengawasan karantina rumah, itu sangat efektif dilakukan. Kita bisa menghindari klaster-klaster baru lah gitu ya, bisa ya? Ya, kalau itu dilakukan, maka klaster baru itu tidak mudah terbentuk. Karena di desa seluruhnya, misalnya seluruh Indonesia dengan satu perintah dari kepala daerahnya, semua kepala desa, perangkat RT RW, petugas kesehatan, kader kesehatan membantu langkah-langkah supaya social distancing dan PSBB ini berjalan di desa tersebut. Kalau itu dilakukan sangat efektif. Baik. Oke, Dokter Daeng, satu saja dokter, kita ingin minta tanggapan dokter. Tadi sudah sempat disampaikan Dokter Brian kalau misalnya ini kan temanya adalah berdamai dengan corona, apakah kemudian ini ada kemungkinan pemerintah berniat melonggarkan PSBB. Tadi sudah disampaikan Dokter Brian ini tidak akan dilonggarkan PSBB-nya. Kalau tanggapan Anda seperti apa, Dokter Daeng? Ya, jadi begini, dari awal PSBB itu ada kelonggaran-kelonggaran yang berupa pengecualian. Nah, pengecualian itu saya lihat kepada mobilitas barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan vital masyarakat dan kebutuhan pokok masyarakat, misalnya pergerakan bahan pangan, minuman, kemudian obat-obatan, alat kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan. Itu memang jangan sampai terdampak oleh PSBB. Kalau ini terdampak, sama juga masyarakat tidak dapat aliran makanan, tidak dapat aliran minuman, tidak dapat aliran obat dan alat kesehatan. Ini memang betul-betul
kelonggaran ini harus dijaga, harus dievaluasi oleh pemerintah. Karena memang kemarin saya sempat mendapatkan keluhan dari kawan-kawan yang bergerak di bidang alat kesehatan, obat-obatan dan makanan itu rupanya pengecualian itu kemarin tidak berjalan dengan baik, terdampak. Kalau pelonggaran ini kami sangat mendukung itu dilakukan pelonggaran. Yang kami khawatir sebenarnya pelonggaran pada mobilitas manusianya. Kenapa kami khawatir? Karena kan virus itu hidupnya di tenggorokan manusia. Ya, penularannya dari manusia ke manusia. Ini betul-betul kami berharap untuk dipertimbangkan masa-masa dan sangat hati-hati melakukan kebijakan melonggarkan mobilitas manusia. Baik. Ya, karena ini butuh pengawasan ekstra, butuh pendisiplinan ekstra di lapangan. Kalau ini dilakukan, meyakinkan itu tidak mengganggu PSBB, ya saya pikir perlu itu ditekankan. Baik, terima kasih Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Daeng Muhammad Fakih. Assalamualaikum, Dokter. Dokter Brian, mungkin ada tanggapan dari statement yang disampaikan oleh Dokter Daeng tadi? Sedikit saja. Sebetulnya disampaikan, saya sih sepakat ya apa yang disampaikan dengan Dokter Daeng, dan Dokter Daeng cukup konsisten ya menyampaikan pesan-pesan tadi. Kemudian tadi yang pengecualian yang kita bicarakan sebagai pelonggaran itu sebetulnya adalah pengecualian. Itu juga itulah sebetulnya yang kita pertegas kembali dengan beberapa surat edaran. Ada 3 kalau tidak salah saya, surat edaran yang terkait dengan terkait dengan transportasi publik tadi. Dan itu untuk menjawab salah satunya adalah concern yang disampaikan oleh Dokter Daeng tadi ya. Kemudian juga menyinggung juga tadi video yang disampaikan tadi kan repatriasi itu sebetulnya sudah ada di dalam Permenhub, memang termasuk yang dikecualikan, tapi diperketat. Tadi ini baru terlihat di video tadi baru terlihat pemeriksaan suhu screening di tempat ya. Di bandara itu. Sebetulnya kan itu sudah dilakukan sebelumnya, sebelum masuk itu sudah persyaratannya cukup ketat. Mulai dari PCR-nya harus negatif, kemudian dan segala macam. Itu lumayan sulit ya syaratnya sebetulnya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah mempertegas kembali terkait dengan berdamai dengan situasi pandemi ini, artinya adalah setiap individu di negara ini siapapun dia harus sudah mulai belajar menyesuaikan hidup kita secara individu ataupun bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain pada saat kita masih menghadapi tantangan COVID-19 ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah pandemi COVID akan berlaku juga untuk hal itu? Ya, misalnya kalau yang individu terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Masalah yang paling sederhana saja misalnya cuci tangan pakai sabun. Harusnya setelah pandemi ini selesai, cuci tangan pakai sabun ini harus tetap menjadi bagian dari kehidupan kita. Saya ingin menyampaikan saja bahwa Riskesdas 2018 itu baru 50% dari penduduk kita yang melakukan kebiasaan cuci tangan pakai sabun. Dari tahun berapa? 2007 itu hanya 23%, 2013 naik sedikit menjadi 47%, kemudian 2018 hanya naik sedikit. Saya membayangkan virus yang menakutkan dan mematikan ini seharusnya justru melonjak masyarakat untuk aktif dan giat gitu loh. Betul. Nah, tadi yang disebut dengan berdamai artinya ini kemudian harus selalu dilakukan. Kita nggak lihat lagi gitu. Ini udah virus ini kemungkinan akan selalu ada. Artinya kita nggak boleh kemudian sekarang sudah selesai, maka saya nggak perlu lagi cuci tangan pakai sabun. Itu baru satu ya, belum lagi ada perilaku yang lainnya. Baik, terima kasih Dokter Brian atas paparannya, penjelasannya dan juga mengingatkan juga kepada masyarakat ya. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat bertugas tentunya buat Dokter Brian. Kita akan juga beranjak ke tema yang lebih penting lainnya. Ya, ini kok akhir-akhir ini banyak sekali yang mengolok-olokkan dalam konteks agama ya. TikTokannya lah, ininya. Memplesetkan ya, Via. Betul. Saat lagi ya pemirsa ya.